Berikutnya pemirsa, hujan deras mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak malam tadi, di mana salah satu wilayah yang menjadi langganan banjir adalah kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, memasuki hari kedua bulan Ramadan, warga Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur harus menikmati santap sahur di tengah kepungan banjir. Namun menurut Ketua RT setempat, banjir mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 2 dini hari. Hingga pukul 8 pagi tadi terpantau ketinggian air sudah mencapai 60 cm. Sejumlah warga pun disibukkan dengan mengevakuasi kendaraan dan barang elektronik ke tempat yang lebih aman agar tidak terendam air. Petugas polisi dan BPBD Jakarta juga sudah bersiaga dan turun tangan untuk membantu warga. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi di sana, sudah ada jurnalis Berita 1 Maria Gabriel dan juru kamera Dava Sidki langsung dari wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Iya, Maria Gabriela, saat ini sudah ada Nisrina dan Rolando di studio. Nah, kalau dari pantauan Anda, jika pagi tadi kan Anda laporkan bahwa air semakin naik begitu ya. Nah, kalau siang ini seperti apa kondisinya, Gabi? Ya, selamat siang Rolando, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1. Jika tadi pagi saat kami melaporkan dari kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini memang ketinggian air berkisar dari 80 cm sampai dengan 100 cm. Namun saat ini semakin siang memang ketinggian air semakin menaik begitu, di mana informasi yang kami dapatkan untuk titik terdalam saat ini banjir di kawasan Kebon Pala titik terdalamnya mencapai 120 cm. Ando, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, saat ini saya melaporkan dari salah satu rumah warga yang terdampak, di mana kalau boleh kami ceritakan, tadi saya, kameramen dan juga rekan media yang lainnya saat menuju ke area rumah warga ini harus menggunakan perahu kano begitu yang memang dibantu oleh personel dari Polairut Polda Metro Jaya. Dan memang untuk saat ini dapat terlihat juga bahwa air ini sudah masuk begitu ya ke lantai 1 rumah warga, dan untuk sampai dengan saat ini memang belum ada warga yang memutuskan untuk mengevakuasi diri ataupun mengungsi begitu, karena memang rata-rata rumah di kawasan ini masih sudah berlantai 2 begitu, sehingga warga memutuskan untuk melakukan aktivitas mereka dari lantai 2 rumah mereka. Anu, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, saat ini saya dan juga kameramen Dava Sidki akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi salah satu rumah yang terdampak, di mana rumah ini merupakan tempat tinggal dari Pak RT Sanusi begitu, RT 13 RW 04 Kebon Pala, Kampung Melayu, di mana memang dapat terlihat untuk lantai 1 sendiri ini tidak hanya di rumah Pak RT tapi di rumah warga yang lainnya juga memang sudah dirapikan begitu, di mana mereka sudah mengosongkan barang-barang berharganya dan memang diletakkan ke lantai 2, sehingga memang untuk di lantai 1 ini rata-rata di setiap rumah ini sudah kosong begitu, dan untuk aktivitas sendiri masih dapat dilakukan di lantai 2 rumah. Rolando, Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Pak Sanusi selaku Ketua RT setempat yang memang daerahnya ini terdampak banjir. Selamat siang Pak Sanusi. Bapak, boleh diceritakan secara singkat begitu untuk air sendiri ini masuk nih, banjir nih mulai jam berapa sih Pak? Ya, terima kasih. Air mulai masuk ke wilayah kami nih ya, tadi pagi sekitar pukul 2 tadi pagi nih. Memang agak lama sih naiknya, tapi ketinggian saat ini udah 120 cm. Untuk aktivitas warga sendiri kan memang saat ini masih di lantai 2 begitu ya Bapak. Tapi untuk mobilitas warga sendiri untuk bepergian seperti apa nih Pak? Untuk bepergian sih agak terganggu juga ya, karena tingkat air juga masih naik gitu, agak terganggu juga sih. Kemudian kalau untuk saat ini di RT tempat Bapak sendiri ada berapa kakak ataupun warga yang terdampak, ada berapa banyak Pak? Ya, untuk kakak di wilayah saya ada 96 kakak, ditambah dengan RT yang lain ada sekitar 70-an kakak nih. Ya. Pak, kemudian ini kan memang masih sedang bulan puasa begitu ya Pak. Namun untuk asupan untuk nantinya saat sahur ataupun nanti saat berbuka mungkin Pak, dikarenakan kemungkinan diduga mungkin air belum surut begitu Pak. Apakah sudah ada bantuan yang diterima atau seperti apa Pak? Ya, untuk bantuan saat ini belum ada ya. Nah, paling kita nanti saat buka ya mau nggak mau harus keluar juga sih kita.
kan sampai dengan saat ini memang belum ada warga yang memutuskan untuk mengungsi begitu Pak. Tapi dari pihak RT sendiri apakah ada himbauan Pak mengingat antisipasi begitu apabila air semakin tinggi? Biasanya kalau udah masuk level siaga 2 kita baru menyuruh warga untuk mengungsi. Biasanya kita mengungsi di sekolahan itu, Mbak. Belum ada, masih bilang aman lah itu. Ya. Jika situasinya seperti ini, biasanya cukup lama surutnya atau seperti apa Pak? Itu tergantung hujannya ya. Kalau hujan masih banyak mungkin agak lama sih. Bisa nanti malam baru surut. Ya. Terima kasih banyak Pak Sanusi atas waktunya. Kita berharap semoga banjirnya bisa lekas surut ya Pak, sehingga warga juga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Ya. Rolando, Nisrina, dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami informasikan juga bahwa diturunkan 15 personel dari Polairut Polda Metro Jaya yang dikerahkan memang untuk bantuan kemanusiaan di kawasan Kebonpala ini. Di mana berdasarkan pantauan kami ini memang sejak pagi hari tadi para personil sudah bersiaga dengan perahu kanonya itu sehingga apabila ada warga yang memutuskan untuk mengevakuasi barang ataupun untuk pergi begitu meninggalkan daripada rumahnya ini dapat segera dibantu begitu, dapat segera terlayani oleh pihak daripada Polairut. Ando dan Nisrina. Baik, terima kasih atas informasinya. Jurnalis Berita 1 Maria Gabriele dan juru kamera Dava Sidki. Dan selamat kembali bertugas.